Saya Syakira Farediba, mahasiswi dari kelas Material Polimer 02. Saya akan menjawab pertanyaan tentang kuis pekan 11. Pertanyaan pertama ada jelaskan pengaruh struktur rantai molekul berikut ini terhadap derajat kristalinitas. Balik lagi dari pengertian derajat kristalinitas itu sendiri. Jadi derajat kristalinitas adalah jumlah struktur kristalin yang terkandung dalam polimer. Kayak misalnya polimer itu bisa 100% amorf atau semikristalin. Nah, untuk pengaruh-pengaruhnya ini ada dari length of chain, jadi panjang dari rantainya. Semakin panjang rantainya, maka dia akan mendukung untuk melakukan entanglement. Jadi kalau makin entanglement, berarti material struktur kristalnya itu maka akan makin amorf, jadi makin berantakan. Yang kedua ada branching. Branching ini kayak cabang dari rantai utama polimer yang tapi nggak ngebentuk cross-linking. Kehadiran dari branching ini akan mengganggu keteraturan dari struktur polimer, maka materialnya makin amorf. Kemudian ada cross-linking. Semakin banyak cross-linking akan memperbanyak ikatan antara rantai-rantainya sehingga makin kaku. Karena makin kaku ini, free volume-nya itu kan makin sedikit, maka akan menurunkan derajat kristalinitas. Kemudian ada flexibility. Fleksibel ini dipengaruhi sama ikatan dalam polimernya. Jadi semakin banyak free volume, kalau dikasih tegangan, materialnya ini akan mudah terdeformasi. Makanya disebut kalau banyak free volume, materialnya ini makin amorf, makin fleksibel. Terus ada tacticity. Tacticity ini artinya penataan cabang dari rantai polimer. Kalau bentuknya ataktik atau tidak beraturan, maka akan cenderung amorf karena penataan cabangnya baik lagi berantakan itu amorf. Terus ada intermolecular interaction. Jadi kalau ada secondary interaction kayak misalnya ada hydrogen bonding atau ada ikatan van der Waals, maka amorfnya itu makin tinggi. Soalnya rantainya itu jadi sulit untuk bergerak dan sulit untuk menata atau menyusun dirinya. Jadi rantainya itu bakal berantakan, makanya akan cenderung amorf. Kemudian ada type of functional group. Jadi tipe gugus fungsi itu beda-beda. Misalnya kayak gugus fungsi itu kan ada kayak metil, karbonik, karboksil, fosfat, dan lain-lain. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi beberapa hal. Nah, salah satunya itu bisa mempengaruhi density. Kenapa bisa mempengaruhi density? Jadi, kalau misalnya cabangnya cenderung besar, maka pergerakan rantainya itu akan makin sulit. Jadi, susunan rantainya itu makin berantakan, maka derajat kristalinitasnya rendah karena materialnya akan cenderung amorf. Kemudian, cabangnya juga, misalnya polar non-polar pada cabang itu juga mempengaruhi nih. Misalnya kayak dia polar, ada secondary interaction yang terbentuk. Misal kayak ya ada ikatan yang kuat kayak dipol-dipol. Kalau ikatannya kuat, biasanya itu susah untuk menggerakin rantainya. Jadi untuk menyusun dirinya itu susah, maka materialnya itu akan cenderung amorf. Terus untuk pertanyaan yang kedua, 3 jenis polimer berikut memiliki nilai dapat terjadi. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi dilihat dari strukturnya. Nah, dari gambar di sini terdapat 5 gambar. 3 gambar diantaranya adalah grafik dari hasil DSC. Nah, kalau untuk TG-nya sendiri ini, dari urutan tertinggi sampai terendah ini, yang pertama itu material A, kemudian diikuti material C, lalu B. Kenapa A ini bisa memiliki TG yang paling tinggi? Karena dia itu punya strukturnya, di dalam strukturnya itu terdapat fluoride. Fluoride itu tuh unsurnya itu lumayan besar. Terus C ini masuk ke urutan tertinggi kedua karena rantainya itu cenderung dense atau bulk. Kenapa dia bisa cenderung bulk itu karena terdapat senyawa cincin yang lebih banyak daripada rantai B. Nah, rantai yang bulky ini dapat menghalangi pergerakan dari rantai sehingga butuh TG yang tinggi supaya materialnya itu bisa terdeformasi atau bisa menggerakkan rantai-rantai tersebut. Terus yang terakhir ada senyawa B. Dia punya TG yang paling rendah. TG yang paling rendah ini berarti materialnya itu makin fleksibel. Walaupun dia punya rantai cincin juga, tapi karena rantainya cenderung linear, maka tidak mendukung adanya steric effect. Steric effect ini adalah penghalangan pergerakan rantai akibat proses cabang. Jadi berarti material dari senyawa B ini mudah terdeformasi. Jadi dia nggak butuh TG yang tinggi supaya materialnya itu bisa diubah bentuk. Kemudian nomor 3 ini gambar berikut merupakan hubungan antara molecular weight, shear rate, dan viscosity dari sebuah polimer. Terus terdapat kedua gambar dari grafik viscosity vs shear rate. Yang pertama ada jelaskan pengaruh molecular weight terhadap viscosity sebuah polimer. Pengaruhnya ini
semakin tinggi MW, kemungkinan terjadinya kontak interaksi antar rantai itu akan makin banyak. Nah, kalau kontak antar interaksinya makin banyak, jadi pembeda antara material kental dan cair. Kemudian yang B, jelaskan pengaruh shear terhadap viskositi sebuah polimer. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan fenomena interaksi. Nah, penyebabnya ini adalah tinggi shear itu artinya kan molekul cenderung semakin berpisah antara satu sama lainnya. Itu tuh bisa diawali dengan rantai amorf dulu atau diikuti dengan tippling dari kristalin, sehingga interaksinya itu akan berkurang dan mengakibatkan viskositasnya menurun. Kalau viskositasnya menurun, berarti materialnya cenderung cair. Kemudian pertanyaan yang C, jelaskan pengaruh PDI terhadap perilaku viskositas polimer dengan perubahan shear. PDI itu kan tingkat penyebaran dari molecular weight suatu rantai pada polimer. Kalau PDI-nya sempit, maka MW-nya itu cenderung mirip-mirip, jadi cenderung merata lah MW-nya di material itu. Tapi kalau PDI-nya luas, maka MW-nya tuh cenderung beda-beda. Maksudnya cenderung beda-beda itu misalnya ada MW-nya tinggi banget, ada juga yang rendah banget. Nah, kalau untuk PDI yang luas ini, kan tadi udah dibilang ada rantai yang MW-nya akan kecil banget. Karena kan penyebaran MW-nya tadi berbeda-beda, tidak bakal interaksinya itu bakal cepat hilang, bakal cepat rusak. Kalau ada interaksinya yang rusak, viskositasnya itu bakal lebih cepat turun. Soalnya kan viskositas berhubungan sama rantai. Maka viskositas, jadi makin besar PDI-nya, maka viskositasnya itu akan semakin mudah turun. Terima kasih, sekian jawaban saya untuk kuis pekan 11 material polimer 02.